Gelandang berdarah Jerman jadi opsi pengganti Welber Jardim. Timnas Indonesia bidik poin bergengsi, 3 rival ASEAN sibuk sendiri. Rekap aksi Justin Hubner, benteng terdepan Timnas Indonesia. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peringatan keras Welber Jardim, PSSI temukan pengganti. Polemik Welber Jardim di Timnas Indonesia U20 semakin terungkap usai sang ibu yang melarang gabung di skuad kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menanggapi hal itu, manajer Timnas U20 Ahmed Zaki Iskandar tidak mengungkap secara pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan PSSI kepada Welber Jardim, yang mana menolak untuk bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Ia hanya mengatakan semuanya tergantung dari pihak Welber Jardim sendiri. Tergantung nanti dari pihak dari Welbernya ya. Indonesia lebih besar daripada seorang pemain, jadi kalau memang tidak berkenan hadir ya sudah, kita banyak yang lain. Statement itu seolah menandakan bahwa Timnas Indonesia U20 masih memiliki banyak pemain keturunan yang bisa untuk dipanggil. Bahkan, tanpa menjalani proses naturalisasi, pemain itu ialah Amar Brikik, pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela klub asal Jerman, Darmstadt. Brikik merupakan ex-pemain Timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Bima Sakti dan tampil di Piala Dunia U17 2023 bersama dengan Welber Jardim. Namun dia belum pernah menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri sejauh ini. Pada saat itu Brikik bermain untuk Hoffenheim U17, namun kini telah pindah ke Darmstadt U19. Pada musim ini, Brikik tampil dalam 3 pertandingan dengan total 58 menit aksi di lapangan. Memiliki posisi asli sebagai gelandang, tentu Brikik menjadi opsi yang tepat sebagai pengganti. Terlebih sang pemain eligible membela skuad Garuda, lantaran sang ibu berdarah asli Kebumen, Jawa Tengah. Rekap aksi Justin Hubner, benteng terdepan Timnas Indonesia. Pertama, bungkam kesombongan Vietnam. Justin Hubner sempat menanggapi sindiran bek Vietnam Doan Van Hau yang menyebut pemain keturunan Timnas Indonesia tidak laku di Eropa. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Hubner menganggap Vietnam sangat enteng menyusul 2 kemenangan skuad Garuda dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu pula lah yang membuat Vietnam gagal lolos ke putaran selanjutnya. Sontak saja postingan Hubner membuat netizen Vietnam meradang. Namun begitulah Justin tetap cuek lantaran berhasil membungkam sindiran Nguyen FC. Kedua, balas sindiran netizen Malaysia. Justin Hubner menyindir balik netizen Malaysia yang mengungkit kemenangan Timnas Malaysia atas Timnas Indonesia pada 5 tahun lalu. Hal itu bermula ketika netizen Malaysia dengan akun @OneFootballM di X menyayangkan Timnas Australia yang tidak belajar dari Malaysia tentang bagaimana caranya mengalahkan Timnas Indonesia. Sontak cuitan akun tersebut diposting oleh akun Instagram @5balls dengan dikomentari oleh Justin Hubner. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita. Tulisnya dalam akun Instagram @justinhubner5. Ketiga, Indonesia negara penggila bola. Ya, baru saja Justin Hubner tak suka ketika Indonesia ditempatkan di posisi ke-15, yakni tentang negara paling gila sepak bola. Peringkat itu berdasarkan survei Ticketcom kepada 42 negara. Di papan atas sendiri ada Inggris, Spanyol, Jerman, Brazil, Italia, dan Argentina.
Indonesia peringkat ke-15 di bawah Korea Selatan dan di atas Belanda dan juga Portugal. Haftar sendiri menilai Indonesia pantas di papan atas, sebab fanatisme supporter Garuda selalu ada dimanapun tim merah putih bertanding, sekalipun harus menjalani laga away di berbagai penjuru dunia. Timnas Indonesia bidik poin bergengsi, 3 rival ASEAN sibuk sendiri. Tiga rival Timnas Indonesia dengan segala cara mencoba mengamankan poin di FIFA Matchday Oktober 2024 mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak tertinggal lebih jauh dari skuad Garuda yang selalu dinantikan aksinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Disengaja atau tidak, Vietnam dan Malaysia kompak memilih timnas India yang duduk di peringkat 126 FIFA sebagai lawannya. Vietnam sendiri akan lebih dulu menjamu India tidak di Stadion Maidin, melainkan di markas klub Namdin FC Stadion Tien Truong. Selain melawan India, Vietnam juga akan diagendakan melawan Lebanon juga di stadion yang sama. Dua pertandingan itu akan digelar pada 9 dan 15 Oktober. Timnas Vietnam besutan Kim Sang-sik mau tidak mau harus bisa memetik kemenangan di laga tersebut agar ranking FIFA tak merosot lagi. Diketahui saat ini Vietnam duduk di peringkat ke-116 FIFA. Supporter mereka tengah was-was jikalau posisi itu berakhir disalib oleh timnas merah putih. Sementara Malaysia sendiri akan terbang ke India pada 19 November. Lalu di bulan Oktober, Malaysia hanya dijadwalkan bersua dengan Selandia Baru. Itu pun juga berstatus tandang ke Stadion North Harbour. Malaysia saat ini duduk di peringkat ke-132 FIFA. Sempat bergantian salib menyalip dengan timnas Indonesia, meski harusnya tertinggal 3 tangga dari skuad Garuda. Sedangkan Thailand sendiri kembali menggelar turnamen sendiri bertajuk Kings Cup pada 11 Oktober nanti dengan 4 kontesan. Di antaranya Suriah di peringkat 92, Tajikistan 103, dan Thailand akan melawan kawan lawan Filipina. Di saat para rival mencari segala cara untuk mengais poin FIFA, timnas Indonesia tengah menatap 3 poin saat melawat ke markas Bahrain dan Cina. 3 poin ini lebih penting karena berdampak pada perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026.